Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang iman rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum rangkaian kegiatan sholat Jumat di kesempatan siang hari ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, selaku imam dan khotib di kesempatan Jumat kali ini, beliau yang terhormat Bapak Mujahid Eka SEMM. Adapun yang bertindak selaku muadzin, beliau Bapak Muhammad Nurdin. Pada para jemaah, silakan untuk menempati soft yang sudah ditentukan di soft depannya dengan tetap menjaga jarak dalam rangka protokol kesehatan. Juga masker dan sajadah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Silakan lagi isi dulu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Mujahid Eka SEMM dan Bapak Muhammad Nurdin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Insya Allah siang ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya sholawat dan salam marilah juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayat kita masing-masing. Yang berikutnya khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan dengan sekuat tenaga pula menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan Allah telah memberikan titah kepada kita di dalam Al-Quran
untuk janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 3 seperti yang sudah khotib bacakan dalam mukadimah tadi. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah membukakan, kami telah memberikan laka kepada kalian, kepadamu, fatham mubina, kemenangan yang nyata, kemenangan yang jelas, kemenangan yang terang benderang, supaya Allah mengampuni atasmu dosa-dosamu di masa yang lalu dan di masa yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah memberikan pertolongan yang kokoh, pertolongan yang kuat, pertolongan yang jelas. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini sebagian besar mufassirin sepakat ini menunjuk kepada sebuah peristiwa, yaitu Sulhul Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah. Dan banyak di antara kita umat muslim itu mengajukan sebuah pertanyaan besar. Jika ini sebuah kemenangan, maka di manakah letak kemenangannya? Sebelum nanti kita mengkaji bersama-sama lebih lanjut, saya sedikit mereview peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW pada bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijriah atau kurang lebih 628 Masehi, itu bersama kurang lebih 1.400 sahabat akan melaksanakan haji dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu juga dibawa kurang lebih 70 ekor onta dan ratusan hewan kurban, ya, kambing hadyu, untuk nanti dikorbankan di Mekah. Mereka menjatuhkan mikot atau menjatuhkan niat itu di Dzul Hulaifah atau yang sekarang dikenal dengan nama Bir Al-Ali. Di mikot ini sebenarnya mikot yang paling jauh di antara semua mikot yang ada, yang jaraknya kurang lebih 450 km dari Mekah. Dan ketika sudah jatuh mikot, ya, jadi niat, sudah menjatuhkan niat untuk berhaji atau berumroh, maka sudah terkena berbagai macam larangan. Yang jelas saja sudah menggunakan pakaian ihram, hanya 2 lembar kain putih dan tidak berjahit. Kemudian banyak sekali larangan. Pakaian itu saja, maaf, hanya 2 lembar. Tidak pakai yang lainnya, tidak pakai dalaman dan segala macam. Kemudian sudah dikenai berbagai macam larangan. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup rambut. Rasulullah SAW beserta para sahabat itu perjalanan ditempuh pada saat itu 8 hari 7 malam. Kalau sekarang itu hanya kurang lebih 6 jam. Jalannya sudah halus, mulus, ber-AC. Itu saja sebagian kita masih mengeluh dengan menggunakan pakaian ihram. Karena apa? Tidak nyaman. Dengan larang-larang tidak nyaman. 8 hari 7 malam ini luar biasa. Mohon maaf, aromanya betapa luar biasanya, ya. Dan di sana itu kan pada saat itu wilayah padang pasir, debu dan segala macam panas. Sementara larangannya tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup kepala dan sebagainya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, ketika mendekati kota Mekah, mereka sudah dihadang oleh pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah 500. Kemudian setelah berunding, mereka menyatakan, jangan pedulikan ya Rasulullah, niat kita hanya untuk ibadah, tidak untuk berperang. Maka jangan kita terprovokasi oleh pasukan tersebut. Kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah, kurang lebih 22 km dari kota Mekah, yang sekarang kalau dicari namanya distrik Asy-Syaimi. Nah, di situ mereka dihentikan. Kemudian Nabi mengutus utusan Utsman bin Affan untuk kemudian bernegosiasi dengan penduduk Mekah. Dari utusan pertama itu terlihat sekali
bahwa orang-orang Mekah sama sekali tidak menginginkan Nabi dan seluruh sahabatnya untuk masuk kota Mekah, apalagi untuk bermanasik, bertawaf dan sebagainya. Maka kemudian Utsman ditawar. Utsman malah kemudian diberitakan sudah kemudian dibunuh. Maka kemudian ada peristiwa Baitur Ridwan atau Baiat Ridwan, bahwa mereka akan bersumpah berjanji akan berperang habis-habisan sampai mereka mati ketika mereka mendengar bahwa Utsman itu dibunuh. Jamaah Jumat rahimakumullah. Singkat cerita, setelah 3 kali negosiasi, maka yang terakhir orang Quraisy mengutus yang namanya Sahal bin Amr. Dia seorang negosiator ulung yang ketika berdiplomasi, bernegosiasi dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu ada prinsip take and give. Saya ingin mendapatkan sesuatu, saya berarti harus juga melepaskan sesuatu. Maka pada saat itu terjadilah kesepakatan. Kata Sahal bin Amr, dia mengatakan, "Ya Muhammad, maka penduduk Mekah akan mencoreng-coreng mukanya dengan arang karena malu seandainya engkau dan para sahabatmu itu masuk ke Mekah untuk melakukan manasik. Maka saya memberikan penawaran bahwa tahun ini engkau jangan masuk ke Mekah untuk melakukan manasik. Silakan tahun depan engkau datang lagi dan kami beri waktu 3 hari untuk kamu datang untuk melakukan umroh, bukan haji." Singkat cerita, jamaah dirahmati Allah, maka ditulislah perjanjian tersebut. Perjanjian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Amr mengatakan, "Stop. Saya mengenal Allah tapi saya tidak mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka tolong dihapus." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya tidak sanggup ya Rasulullah untuk menghapus nama yang begitu indah, Ar-Rahman Ar-Rahim." Maka kemudian Rasulullah menghapus. "Demi Muhammad Rasulullah," Sahal bin Amr mengatakan, "Stop. Saya tidak mengakui engkau sebagai Rasul Allah. Kalau saya mengakui, saya tentu saja tidak berpihak atau berseberangan dengan engkau. Tulis Muhammad bin Abdullah dan tulis Sahal bin Amr, adil." Maka kemudian perjanjian ditulis. Yang pertama tadi, mereka tidak boleh masuk di kota Makkah tahun ini, baru boleh tahun depannya. Kemudian yang kedua itu tidak boleh ada peperangan atau gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang terlihat sangat merugikan itu jika ada orang kafir ingin kemudian masuk ke Islam, harus mendapat izin dari walinya. Sedangkan orang muslim yang ingin murtad tidak perlu izin dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah. Umar Ibnul Khattab, beliau adalah satu dari 10 orang yang sudah dijamin surga. Beliau adalah orang yang sudah diberitakan kabar gembira syahid sebelum beliau meninggal. Itu saja dia mengatakan kepada Abu Bakar, kurang lebih ini perjanjian apa? Rugi tok. Dia mengatakan, "Ya wahai Abu Bakar, bukankah dia adalah Rasulullah, Rasulullah Allah?" Kata Abu Bakar, "Betul." Bukankah kita ini berada di atas jalan kebenaran? Betul. Itu Umar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kemudian Allah perintahkan Rasulullah Muhammad untuk menggunting rambut, ya, tahallul, sebagai selesainya mereka melaksanakan ibadah haji dan kemudian menyembelih. Ketika Rasulullah perintahkan saja, para sahabat masih terdiam, tidak percaya saja, belum melakukan manasik yang lain, belum. Lalu kemudian diperintahkan untuk tahallul sebagai tanda selesainya mereka melakukan ibadah haji. Tapi ketika kemudian Rasulullah melaksanakan, maka yang lain kemudian melaksanakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai di sini Allah maka turunkan ayat, "Inna fattahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah bukakan kemenangan yang jelas, yang terang benderang terhadap peristiwa tersebut. Nah,
Ini tentu saja yang pertama menjadi pemahaman bagi kita bahwa kemenangan itu terkadang, bahkan juga sering, itu apa yang Allah bilang kemenangan itu beda dengan kemenangan menurut pandangan kita. Bagi pandangan kita kemenangan adalah menang bertempur, ya. Kalau perlu dengan selebrasi untuk merayakan kemenangan, itulah kemenangan. Tapi jika kita perhatikan kemenangan yang sering Allah tampilkan dalam berbagai macam ayat dan dalam Al-Quran, juga dalam ketika Rasulullah bersabda dalam hadis, itu lebih banyak mendekat kepada nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai menahan amarah, nilai-nilai untuk lapang dada. Rasulullah pernah bersabda, siapakah orang yang kuat? Bukan orang yang jago gulat, bukan orang yang jago berantem, adalah orang yang bisa melampiaskan kemarahan tapi dia menahan diri. Jamaah-jamaah rahimakumullah, sejarah kemudian membuktikan 2 tahun kemudian terjadilah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jumlahnya saat itu pasukan muslim sudah 10.000. Ketika perjanjian Hudaybiyah 2 tahun sebelumnya 1.400. 2 tahun setelah Fathu Makkah itu haji wada dihadiri minimal 100.000. Terjadi percepatan jumlah yang luar biasa. Maka Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan dan kemenangan telah datang, maka kamu lihat orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jamaah-jamaah rahimakumullah, jika kita kemudian merefleksi kondisi kita sekarang ini, mudah-mudahan kondisi kita yang ketika mulai terjadi COVID, yang kemudian berdampak, berefek domino ya kepada seluruh aspek kehidupan, kita berpositif thinking, kita berprasangka baik, mudah-mudahan inilah kemenangan kita. Loh, tapi kemarin Ramadan kita nggak bisa Jumatan, kita Ramadan nggak bisa taraweh. Insya Allah bisa jadi itu memang iya. Tapi bukankah dengan kondisi seperti ini kemaksiatan juga berhenti? Tempat-tempat yang berpotensi juga maksiat juga kemudian menghentikan aktivitasnya. Kita ketika sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, kita termasuk yang taat kepada ulil amri, taat kepada seruan ulama, tidak sholat, insya Allah ya. Beberapa ulama juga mengatakan pahala kita tidak berkurang. Jika kita sudah terbiasa Jumatan, kemudian ada perintah tidak Jumatan, kita sholat duhur di rumah, insya Allah Jumatannya tidak berkurang pahala. Marilah yang kita tanamkan dalam kondisi seperti ini, kita sabar. Insya Allah di balik itu ada kemenangan. Seperti apa walau alam. Tapi yang jelas kita harus tanamkan keyakinan tersebut ke dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan tambahan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah-jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, demi waktu sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka yang menasihati dalam kebaikan, dan mereka yang menasihati dalam kesabaran. Berilah di khotbah yang kedua ini kita isi dengan mendoakan segenap umat muslimin dan muslimah di dunia ini agar senantiasa diampuni dosa-dosanya,
kemudian diberikan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hadat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.